Halo, halo, apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya sebenarnya dengan Bung Rocky Gerung. Sorry banget ini kita agak terlambat ya untuk mengupdate informasi karena Bung Rocky Gerung itu lagi naik gunung dan baru saja turun dan langsung ini saking dedikatifnya terhadap Anda semua, jadi langsung kita ngezoom dan mengupdate berbagai persoalan ya. Bung Rocky, gimana ceritanya? Anda baru turun gunung ya? Ya, ini masih berantakan nih. Saya baru turun dari Gunung Tambora ya, di Bima, bertemu juga dengan beberapa LSM, teman-teman HMI, macam-macam, ada Pak Wali Kota. Jadi saya mendapat kesan bahwa pembicaraan politik memang berkembang jauh sampai ke pelosok-pelosok dan menganggap bahwa Indonesia kok jadi sibuk sekali dengan urusan politik ya. Padahal ada urusan pariwisata di Bima yang tempatnya bagus sekali, tapi perspektifnya belum ketemu, dan upaya untuk menghasilkan perspektif itu memerlukan energi kebudayaan, bukan sekedar energi politik. Demikian juga teman-teman mahasiswa di Bima itu menganggap bahwa Jakarta terlalu sentris, terlalu berfokus pada tukar tambah politik. Padahal di daerah soal-soal semacam itu dianggap ya politik lokal pun jauh lebih rumit sebetulnya untuk diselesaikan. Jadi terlihat masyarakat melek politik. Dan saya menganggap bahwa itu justru dimaksudkan untuk mencegah agar supaya politik ini jangan jatuh jadi sekedar transaksi di antara elit. Kira-kira itu soalnya, dan lalu saya pergi naik ke Gunung Tambora, itu gunung yang jadi alasan mengapa dulu di 1815 dia meledak dan meletus, lalu mengacaukan sistem cuaca dunia, sehingga Napoleon kalah di perang Prusia karena cuaca pada waktu itu mencegah Napoleon untuk masuk dan menguasai Prusia. Jadi kita mesti anggap bahwa Prusia itu bukan dikalahkan, Napoleon bukan dikalahkan oleh Prusia, tapi dikalahkan oleh Tambora. Dan Tambora adalah simbol dari satu eco park baru di Indonesia, di mana orang ingin lakukan riset. Apa peran Indonesia di dalam soal-soal lingkungan? Nah, justru dalam bidang itu Indonesia terlambat, padahal dunia selalu melihat Tambora sebagai satu contoh bagaimana satu gejala alam bisa membatalkan satu peristiwa politik. Kan Tambora yang membatalkan peristiwa politik di Eropa, sehingga Napoleon akhirnya mundur dari upaya untuk menyerbu Prusia. Nah, saya nggak tahu apa ada tanda-tanda peristiwa alam yang akan menahan Pak Jokowi untuk berhenti mengkampanyekan 3 periode. Nah, itu kira-kira. Prusia itu sekarang Jerman ya kalau. Ya. Ya. Oke. Seru. Jadi sebenarnya banyak sekali potensi kita, memang luar biasa yang kalau itu kita tidak sibuk urusan tukar tambah politik, sebenarnya pemerintahan yang baru itu mulai fokus untuk menangani masalah-masalah begitu ya. Potensinya wisatanya tidak hanya Bali kan, banyak sekali. Sumbawa, saya pernah juga ke Sumbawa, itu memang saya kira perjalanan lewat darat, mulai kita mendarat dari pelabuhan apa ya namanya, saya lupa itu, seberang dari Lombok, kemudian sana terus menyusut sampai Sumbawa, itu cantik sekali itu pemandangannya. Itu wilayah yang cantik. Kota Bima juga cantik sekali karena terletak di teluk, sehingga ada perlindungan dari samudra besar, walaupun kota itu menghadap ke samudra luas. Tetapi yang lebih penting sebetulnya betul tadi, Harso, coba pemerintah itu fokus untuk menghasilkan identitas kultural Indonesia yang bisa dijadikan sebagai alasan untuk minta investor masuk ke Indonesia. Jadi bidang pariwisata itu sebetulnya harus dikaitkan sekaligus sebagai bidang yang mewakili kemampuan Indonesia untuk bercakap-cakap secara global di dalam soal environmental ethics. Saya kira itu pentingnya Pak Sandi di kabinet, supaya sisa masa jabatannya fokus dulu pada soal pariwisata, yang intinya adalah mengucapkan bahwa Indonesia punya potensi wisata, tapi bukan sekedar untuk memanjakan mata, tapi juga untuk memanjakan pikiran. Karena wisata, ekowisata di Indonesia itu sekaligus upaya untuk menyadarkan publik Indonesia dan dunia bahwa Indonesia bukan sekedar punya lumbung kebudayaan,
tapi juga lumbung pengetahuan. Karena riset-riset soal Tambora misalnya itu masih berlangsung terus. Orang mau tahu apa sebetulnya yang menyebabkan Tambora itu harus diingat sebagai pintu masuk untuk melihat bagaimana keadaan kita sekarang telah melampaui daya ledak dari Tambora itu. Biasa disebut dalam ilmu geologi antroposin. Artinya kemampuan manusia merusak udah melampaui kemampuan alam untuk memulihkan dirinya tuh. Ya, ya. Nah, politik itu kadang-kala juga atau sering politik Jakarta itu justru merusak peradaban kita. Karena membypass kiri kanan, menyogok kiri kanan, menjadikan banyak orang tertarik pada kekuasaan karena iming-iming komisaris, macam-macam lah. Itu yang saya kira saya buat jeda kemarin, jeda sedikit untuk membayangkan bahwa Indonesia punya problem lain selain politik yang makin lama makin membusuk. Ini menarik nih, karena sebenarnya banyak juga loh permintaan Anda untuk melakukan roadshow gitu, selain berbincang-bincang masalah politik, tapi juga mengendorse persoalan pariwisata itu, khususnya soal gunung ini, Bung Rocky. Kelihatannya perlu kita jadwalkan nih ya, Bung Rocky, roadshow gitu, ketemu para viewer kita, ketemu para banyak sekali orang-orang yang ingin bertemu dengan Anda gitu ya. Tadi Anda cerita Anda dibajak ya teman-teman HMI ya, kalau nggak salah latihan LK itu, latihan kepemimpinan, mungkin levelnya nasional tuh kalau seperti itu ya biasanya ya. Ya itu ide bagus sebetulnya, kita bikin roadshow kebudayaan, roadshow intelektual, supaya sekaligus kita sadarkan pada publik Indonesia bahwa memilih presiden baru itu bukan sekedar memperhatikan elektabilitasnya, tapi intelektualitasnya dan etikabilitasnya tuh. Nah itu juga yang saya terangkan pada teman-teman HMI dalam upaya pengkaderan itu. Dan mereka menganggap, ya setuju, bahwa intelektualitas harus mendahului elektabilitas. Dan etikabilitas harus juga mendahului elektabilitas. Jadi dua hal itu yang sebetulnya bisa kita jadikan bahan percakapan publik dalam upaya untuk menghalangi supaya kekuasaan tidak menjadi makin arogan, mengabaikan hal-hal yang bersifat fundamental pada bangsa ini, yaitu etika dan kemampuan berpikir intelektual. Oke, para viewer Anda silakan mulai mengusulkan kalau memang tertarik untuk ada roadshow bersama dengan Bung Rocky Gerung. Nanti kita hitung-hitung bagaimana kita akan mulai. Tapi saya kira masukan dari teman-teman nanti kita pertimbangkan jadwalnya seperti apa ya, Bung Rocky ya. Sambil tentu kalau sama Bung Rocky itu ada sesajinya tadi. Sesajinya yang paling penting itu tadi, ada naik gunungnya, ada atau tempat wisata yang lain gitu ya. Oke. Ya, saya akan penuhi undangan itu, tapi pastikan bahwa di tempat kita berbincang-bincang kebudayaan maupun politik, di situ ada gunung. Karena saya lebih suka mendaki gunung daripada mendaki kursi kekuasaan, apalagi kursi putaris. Tetapi senyampang Anda mendaki gunung, masih ada orang yang ingin mendaki kekuasaan. Ini kan kemarin berlangsung pertemuan Projo ya, Pro Jokowi itu di Magelang, Rakernas itu disebutnya. Dan katanya itu untuk menentukan sikap politik dari Projo pada tahun 2024. Yang menarik itu ternyata Pak Jokowi di situ belum memberikan sinyal yang jelas siapa yang akan didukungnya gitu. Malah orang menangkap kesan ketika Pak Jokowi ngomong ojo ke susu, jangan tergesa-gesa dulu, jangan terburu-buru dulu. Itu mengisyaratkan bahwa sebenarnya Pak Jokowi masih menimbang-nimbang untuk terus meneruskan jabatannya. Apalagi kemudian ini media juga ada ini satu foto di sini bahwa Pak Jokowi itu rupanya ke Pasar Muntilan. Memang kan pertemuan di Borobudur, itu di daerah Muntilan ya, Magelang ya. Dia menunjukkan gestur 3 periode. Kita angkat 3. Tapi media menafsirkan gitu, Bung Rocky. Saya kira saya kenal teman-teman di Projo yang sebagian dari mereka berupaya untuk mengevaluasi keputusan politik di masa lalu. Karena beberapa teman Projo menganggap Indonesia atau kemudian Pak Jokowi sebetulnya di belakangnya ada kerapuhan institusi, ada kerapuhan nilai, dan mereka mulai pulih melihat itu. Jadi saya bisa tafsirkan, ini tafsir saya, Pak Jokowi tahu bahwa dia akan dievaluasi oleh Projo, maka dia mengatakan ya ojo ke susu, jangan terburu-buru untuk menganggap saya tidak akan mencalonkan diri lagi. Kira-kira begitu tuh. Jadi sekaligus pesan bahwa Ganjar itu bukan disiapkan oleh Jokowi, demikian juga orang yang lain, apalagi Erick Thohir itu. Bahwa Pak Jokowi tetap seorang yang ingin agar supaya
kesempatan dia untuk memimpin 3 periode jangan dihalangi dulu oleh berbagai macam kalkulasi. Jadi pesannya jelas, ojo ke susu, jangan terburu-buru menganggap saya udah nggak punya misi. Kira-kira begitu. apalagi kan dia bilang bahwa mungkin gitu yang akan kita dukung itu juga hadir di sini. Nah di situ kan ada Ganjar, ya bisa jadi JGR, tapi Pak Jokowi kan juga hadir di acara itu ya. Kan gitu. Ini politik Indonesia kan selalu mesti dibaca between the line tuh. Dan Pak Ganjar pasti ingin dapat kepastian sebetulnya bahwa dialah yang akan dijadikan sebagai putra mahkota tuh. Tetapi Projo ini kan bukan sekedar pasukan yang biasa disebut pasukan nasi bungkus. Beberapa di kalangan Projo saya kenal betul kemampuan mereka untuk menganalisa politik. Itu teman-teman baik saya yang juga menginginkan agar supaya Indonesia dirawat melalui etika politik. Jadi itu sebetulnya yang saya anggap bahwa Projo ingin mengevaluasi kekuasaan berdasarkan etika politik. Tentu teman-teman ini yang sebagian yang saya kenal yang masih ingin agar supaya Indonesia dilahirkan kembali melalui basis etika politik, juga memperhatikan apa sepak terjang dari Ganjar soal keadilan di bidang pertanahan. Juga mereka tahu gimana Ganjar gagal untuk menghasilkan memberantas kemiskinan di Jawa sehingga angka stunting di Jawa itu naik terus, disparitas naik, juga perilaku Erick Thohir yang seolah-olah dengan kemampuan uang dan fasilitas kekuasaannya bisa menentukan arah politik dan penempatan orang-orangnya. Nah, bagian dari Projo ini yang saya kira mesti kita dukung supaya betul-betul ada kemampuan dari dalam diri presiden untuk melihat bahwa ada yang gagal dalam kepemimpinan dia, itu etika politik. Mudah-mudahan itu bisa jadi pertimbangan di dalam diskusi-diskusi Projo di Magelang. Ya. Saya hanya mengusulkan itu karena saya kenal kemampuan sebagian mereka adalah untuk mengevaluasi politik dengan basis nilai, basis etik. Oke, tapi balik lagi ketika bahwa Pak Jokowi sampai sekarang itu masih menunjukkan gestur ingin 3 periode itu, kan kemudian orang dikait-kaitkan dengan koalisi dari 3 partai, ya, Erlangga Hartarto, Suharto Manoarfa Ketua Umum P3, dan juga Zulkifli Hasan Ketua Umum PAN, ya. Dan di situ disebutkan bahwa ini kan cukup untuk mengusung, kursi mereka ini cukup untuk mengusung. Dan kalau Golkar bilang bahwa kita tetap mengajukan Erlangga, saya kira ini basa-basi lah. Kita tahu Erlangga kan elektabilitasnya nggak naik-naik, di bawah 1%, dan kemudian dia juga baru saja kan terancam akan didongkel oleh istana, lingkaran istana. Jadi orang kemudian mencurigai, ya memang Pak Jokowi ini sekarang betul-betul masih terus menyiapkan diri untuk 3 periode. Cuman pertanyaannya bagaimana jalannya, ya, itu yang karena pintu amandemen di DPR sudah ditutup. Ya, kita lihat kemampuan kita untuk menilai sebetulnya didasarkan pada kemampuan kita untuk memastikan bahwa Jokowi memang masih ingin menghendaki itu. Karena itu segala upaya dilakukan, diam-diam maupun terbuka. Tapi sekali lagi, fungsi dari pers kan sekedar memetakan lalu menganalisis kan. Tapi dalam analisis itu, atau analisis FNN terutama, itu ditunggu oleh masyarakat sipil. Karena saya bicara dengan teman-teman pemuda di Bima menganggap bahwa kalau kita mau tahu analisis politik lewat apa gitu. Apakah lewat mereka sebut konferensi pers dari Pak Erlangga misalnya nggak ada poin. Apakah melalui pernyataan-pernyataan Pak Jokowi yang selalu mendua tuh. Jadi mereka ingin melihat ketegasan itu, dan ketegasan itu yang nggak pernah diucapkan baik oleh Presiden Jokowi, siapa yang akan jadi penerus dia, maupun oleh oposisi yang tiba-tiba muncul dari istana semacam kelompoknya Pak Erlangga itu. Jadi kekacauan ini atau kekaburan ini yang membuat kita menganggap bahwa memang publik tidak lagi menghendaki tukar tambah yang terselubung tuh. Publik mau terang-terangan aja, Erlangga kalau mau beroposisi keluar dari kabinet, kira-kira gitu. Bangun kekuatan, kami akan dukung. Kira-kira begitu kan. Pak Jokowi kalau memang niatnya masih ingin berkuasa, ya ucapkan aja bahwa Ganjar itu bukan proksi saya tuh. Jadi jangan memanfaatkan angin liar sehingga badai itu justru bisa dihasilkan dari dalam istana. Itu poinnya. Oke, jadi ini makin menarik saya kira, ya. Kita akan terus mengamati, Bung Rocky, bagaimana para politisi bermanuver. Dan sekali lagi,
harus terus perhatikan apa manuver yang akan dilakukan oleh Pak Jokowi, dan kita bisa membacanya itu dari gestur-gesturnya dan dari juga ucapan-ucapannya kan gitu ya. Tetapi ada satu tip, kalau ucapan Pak Jokowi itu mesti diartikan secara terbalik, kan? Kan gitu ya. Ini rumus baku, ini sudah sama-sama kita ketahui bersama kan gitu. Ya, tapi ya, kita tahu bahwa apapun ambisi politisi kita, semua itu akan dibatalkan oleh keadaan ekonomi yang terus memburuk tuh. Jadi ini bangsa pasti berantakan justru karena ambisi politik itu disalurkan sekedar sebagai ambisi, bukan sebagai konsep. Tuh kan kalau Pak Erik misalnya punya ambisi, ya udah terangkan aja bagaimana cara dia menyelesaikan kebutuhan pokok yang makin sulit, biaya energi, biaya pangan segala macam tuh. Tentu orang mau dengar itu tuh, bukan orang mau lihat poster Pak Erik yang sekarang ada di mana-mana. Demikian juga Pak Jokowi. Kalau ingin memperpanjang, kasih tahu ada jalan keluar baru nggak tentang ekonomi itu. Ganjar juga begitu. Jadi kita balik lagi pada prinsip dasar bahwa ekonomi yang akan mendikte politik. Kalau kata Bill Clinton dulu, apa sebetulnya dalam politik dibilang soal ekonomi goblok, di ekonomi stupid. Oke, terima kasih Bung Rocky. Tetap salam 0%. Nah, ini yang paling mendasar. 0% kan presidential threshold supaya politik itu berlangsung dalam sukses yang jujur. Gitu. Ya.